Hai Sobat PPG, salam pendidikan. Berikut ini tugas topik 1 dalam ruang demonstrasi konstekstual terkait pembelajaran berdiferensiasi. Masak kuah ditambahkan kecap. Kecap mahal dari kota Papua. Sepatah kata akan kami ucap, moga berguna untuk kalian semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Margareta, saya Hayatur Rahmi, saya Pita Mandalia, saya Muhammad Abdi Hidayat, saya Pratama Lau. Baiklah, pada bagian pertama kami akan menjelaskan pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Mengutip dari Herwina, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sejalan dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini, Tomlinson mengemukakan pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Penyesuaian yang dimaksud yakni terkait dengan minat, profil belajar, dan kesiapan siswa sehingga tercapai peningkatan hasil belajar. Pembelajaran berdiferensiasi juga didefinisikan sebagai cara mengenali dan mengajar sesuai dengan bakat dan gaya belajar siswa yang berbeda. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah pembelajaran yang diindividualkan, melainkan lebih cenderung kepada pembelajaran yang mengakomodir kekuatan belajar dan kebutuhan belajar siswa. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, kami mengutip dari Tomlinson tahun 2001 mengenai ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada tahap konsep dan prinsip pokok yang berkaitan dengan kompetensi dasar. Yang kedua, pemetaan kebutuhan peserta didik berdasarkan pada kebutuhan peserta didik termaksud dalam penyusunan strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibilitas, mandiri, dan berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, modalitas belajar, dan lain-lain. Yang keempat, peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Dan yang kelima, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, ciri keberagaman di kelas. Yang pertama, ada siswa yang gaya belajarnya lebih suka mendengar. Dan yang kedua, ada siswa yang dengan gaya belajar lebih suka melihat gambar atau video. Dan yang ketiga, ada siswa yang dengan gaya belajarnya lebih suka mempraktikkan secara langsung. Berdasarkan ciri keberagaman di kelas tadi, ada teori pendukungnya yakni learning modalities. Learning modalities adalah modalitas dalam belajar atau tipe pelajar tertentu. Yang pertama, ada auditory atau menerima informasi lebih mudah melalui suara. Dan yang kedua, visual, menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Dan yang ketiga, kinestetik, yaitu menerima informasi lebih mudah melalui aktivitas fisik atau belajar praktik secara langsung. Berikut akan kami sajikan beberapa jurnal terkait pembelajaran berdiferensiasi. Dalam Jurnal Ilmu Pendidikan tahun 2023 yang berjudul Problem Pembelajaran Berdiferensiasi berbasis profil belajar dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 2 Mojokerto, yang ditulis oleh Ahmad Setiawan dan kawan-kawan. Dua hal yang dapat saya simpulkan yaitu hasil penelitian berupa pembelajaran berdiferensiasi berbasis profil belajar peserta didik dapat digunakan pada sumber daya yang terbatas, seperti keterampilan pendidik, waktu yang terbatas, penilaian yang berbeda-beda, dan pengelolaan kelas yang rumit. Yang kedua, hal tersebut juga dapat diterapkan di dalam keragaman karakteristik belajar peserta didik yang berbeda-beda dengan cara memenuhi semua kebutuhan peserta didik berdasarkan kemampuannya dan turut memperhatikan kesiapan belajar peserta didik sehingga memunculkan motivasi belajar setiap peserta didik dalam proses pembelajaran sejarah di kelas. Saya Pratama Lau dan saya akan melanjutkan materi berikutnya. Meskipun teori tentang pembelajaran berdiferensiasi bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan, namun penelitian tentang praktik atau penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masih sangat terbatas jumlahnya. Mengutip dari Herwina 2021, Mills 2014, Taylor 2017, Wallace ed. 2012. Literatur review yang sudah ada kebanyakan memaparkan tentang konsep, komponen, dan strategi daripada praktik dalam pembelajaran berdiferensiasi.
berdiferensiasi dalam program guru penggerak pada modul yang ditulis oleh Aiman Faiz dan kawan-kawan. Hasil penelitian konseptual mengungkapkan bahwa terdapat tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, untuk mengkoordinasikan pembelajaran dengan memperhatikan minat belajar. Yang kedua, kesiapan belajar dan preferensi belajar. Yang ketiga, membantu semua dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh semua siswa. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang kelima, menjalin hubungan harmonis antara guru dan siswa agar siswa dapat lebih semangat dalam belajar. Yang nomor 6, membantu siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri agar menjadi individu yang terbiasa dan juga memiliki sikap yang terkendali terhadap keberagaman. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan guru karena ada rasa tentang untuk mengembangkan kemampuan pengajarannya sehingga guru akan menjadi lebih kreatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan bagi siswa mampu belajar secara natural dan efisien dengan guru yang mampu mengkolaborasikan metode dan pendekatan yang dibutuhkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Demikian juga dalam jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan tahun 2021. Jurnal ini berjudul Optimalisasi Kebutuhan Siswa dan Hasil Belajar dengan Pembelajaran Berdiferensiasi, yang mana jurnal ini ditulis oleh Wiwin Herwina melalui kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Semua kebutuhan belajar siswa terakomodir sesuai minat atau profil belajar yang dimiliki siswa tersebut. Kemudian, lebih lanjut lagi, penulis menemukan terdapat 4 macam komponen pembelajaran berdiferensiasi, yakni terdiri dari isi, proses, produk, dan lingkungan belajar. Proses pembelajaran berdiferensiasi juga dapat memberikan ruang yang luas kepada siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari, sehingga pembelajaran berdiferensiasi secara tidak langsung mendorong kreativitas siswa. Selain itu, karena kreativitas akan terus berkembang, maka pembelajaran diferensial kemudian termasuk pendekatan yang sangat direkomendasikan untuk diterapkan dalam pembelajaran, sehingga mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Demikianlah hasil karya kami yang berisi 1. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi, 2. Contoh keragaman anak di kelas, 3. Disertai teori pendukung. Apabila ada kritik dan saran, kami mohon tulis di kolom komentar ya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih sudah menonton. Salam pendidikan, salam PPG Prajabatan 2024.